Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahidut Yasin Nabil dari kelas C. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS Bahasa Indonesia dengan judul Lisensi Puitika, Telaah Kebebasan dan Penyimpangan Bahasa Sastra. Karya sastra tidak sepenuhnya bertumpu pada kata yang baku, pasangan idiomatis yang telah ditetapkan, atau bahkan efektivitas sebuah kalimat. Sebuah puisi, cerpen, atau novel dapat menyampaikan keindahan dengan melanggar kaidah-kaidah bahasa. Seolah-olah materi pelajaran bahasa Indonesia yang mengenai subjek, predikat, objek, dan keterangan seolah-olah tidak berlaku dalam karya sastra. Dalam penyimpangan gramatikal, ini bertujuan untuk memberikan nilai estetis dalam karya puisi atau karya sastra pada umumnya tanpa mengesampingkan pemahaman tentang tata bahasa Indonesia. Hal inilah yang mungkin akan saya jelaskan dan saya ungkap pada kesempatan kali ini. Untuk sebelum masuk ke pembahasan, mungkin saya akan menyampaikan sedikit pendahuluan terlebih dahulu. Dalam pembahasan tentang sastrawan atau bahasanya, atau masalah bahasa terkait penyair, acap kali mengarah pada karakter bahasa sastra. Dalam karakter bahasa sastra, antara lain dapat terbaca pada pilihan kata yang umumnya sangat konotatif dan cenderung mengandung ambiguitas. Hal ini mengimplikasikan bahwa karya sastra biar bagaimanapun tidak terhindar dari bahasa. Sastrawan menyampaikan gagasan dan pandangannya lewat bahasa. Dalam hal ini, bahasa sebagai alat komunikasi antara pengarang dan pembaca. Dan tidak hanya itu, bahasa bisa bermakna lain sesuai dengan konteksnya. Kayak semisal, menurut kata Saidi, ini mengatakan bahwa bahasa bukan sesuatu yang steril seperti yang diajarkan kepada siswa sekolah menengah. Bahasa adalah sebuah jaringan yang sangat kompleks. Ya, bahkan bisa serupa akar yang menjalar dari bawah permukaan tanah dan dapat menghasilkan tunas atau akar yang lain di mana saja ia dapat tumbuh. Satuan terkecil dari bahasa adalah kata. Saya mengutip dari Saidi dalam bukunya Kata yang diterbitkan Kompas ini, bahwa dalam pendapat Richard ini mengatakan bahwa kata ini bersifat polisemik. Artinya, kata ini memiliki karakter yang multi makna jauh sebelum ia didudukkan dalam sebuah kalimat. Misalnya nih, kata politik. 10 kepala ini dimungkinkan punya 10 asosiasi makna tentang kata politik ini. Dari sini, kata bisa jadi adalah maujud yang memberi ruang terbuka bagi hadirnya sesuatu yang justru tidak tampak di dalam dirinya. Saidi ini juga yang saya kutip dari bukunya, juga mengutip pendapat dari Derrida yang mengatakan bahwa makna kata selalu tertunda sebab kata itu sendiri yang malah selalu seringkali menundanya. Lalu ia juga mengutip pendapat dari Barthes bahwa penulis telah mati. Artinya, kata selalu akan hidup. Berada pada sebuah jaringan yang dapat menjadi pembangkit makna asosiatif. Kata dalam sebuah karya sastra dipandang sebagai pengekspresian sastrawan. Di sini, sastrawan dapat memilih kata untuk membangun sebuah karya sastra. Sastrawan ini memilih kata yang dapat membangkitkan makna serta gambaran yang jelas. Menentukan sebuah kata merupakan pergumulan tersendiri bagi sastrawan tentunya. Misal, Khairil Anwar, ini sebagai penyair terkemuka. Jika memilih kata untuk puisinya, sampai ke putih sumsum tulang berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, untuk mencari kata yang tepat, untuk mencari padanan dari kata yang tepat, dari gagasan atau makna yang ingin disampaikan oleh Khairil.
yang diilustrasikan oleh Bahri. Bahri dalam hal ini adalah Sutarji Kalsum Bahri, ini mengatakan bahwa kata sangat penting dalam sebuah karya sastra atau dalam konteksnya Sutarji ini adalah puisi. Maka dari itu, untuk mengajar makna asosiatif atau konkretisasi, muncul sebuah penyimpangan bahasa dan memilih diksi. Dalam penyimpangan bahasa ini, menurut sastrawan adalah sebuah keniscayaan. Penyimpangan gramatikal merupakan hal yang dikehendaki dalam penulisan karya sastra. Dalam hal ini, setidaknya ada 3 hal yang mendasari adanya kelainan gramatikal dalam sebuah karya sastra. Yaitu pertama adalah adanya lisensi poetika yang diberikan kepada sastrawan. Kedua adalah berlakunya estetika penyimpangan, yaitu ketika ada penyimpangan bahasa ini seringkali akan memunculkan sebuah estetik baru. Yang ketiga adalah pentingnya kreativitas dalam sebuah karya sastra. Penyimpangan bahasa di dalam sajak atau di dalam puisi ini malah yang seringkali dimungkinkan karena penyair mendapatkan atau sastrawan secara umum ini mendapatkan sebuah hak yang akan saya bahas di sini, yaitu terkait lisensi poetika atau kebebasan sebuah penyair untuk menggunakan bahasa. Menurut Abrams, ini dalam bahasa Inggris, poems listen is applied to all the ways in the West the poet in the head to be free to violate the ordinary norm of speech and of the literal truth. Oleh karena itu, di dalam dunia perpuisian juga dikenal adanya estetika penyimpangan, yaitu sebuah dorongan untuk senantiasa melakukan penyimpangan dari hal-hal yang sudah dianggap mapan. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah dalam sebuah karya apapun, baik sajak maupun novel, kreativitas pengarang harus mempertimbangkan logika dan kepantasan. Misal gini, kreativitas teks sastra sejarah misal. Apakah yang ada di dalam karya tersebut fiksi atau fakta, itu juga perlu dipertimbangkan. Misal film yang digarap oleh Hanung yang berjudul Soekarno misal. Ini kan pernah melahirkan sebuah konflik yang panjang. Ada orang-orang yang mengatakan bahwasanya berbagai hal yang di dalam film itu adalah bohong. Dari persoalan casting Aryo Bayu sebagai Soekarno ini dianggap tidak cocok hingga persoalan hak cipta lainnya. Namun, kita sebagai penonton yang tidak memuisikan diri dengan kebohongan ini, juga bertanya-tanya saat muncul adegan fiktif tentang sosok Soekarno yang langsung turun tangan ke lapangan menyediakan pelacur kepada tentara Jepang. Pertanyaannya, serupa juga pernah terjadi dari kawan-kawan Sohoki yang merasa bahwa Ki terlalu pendiam dan santun sehingga dia tidak berciuman dengan seorang wanita. Kayak gini. Ini yang saya kutip dari Khudori, dari bukunya terkait kritik sastra. Ini mengatakan bahwa jika seorang sutradara menggunakan lisensi poetika dengan baik, dia akan disebut kreatif. Namun, jika kreativitas itu mengganggu siapa saja, dia akan disebut melakukan sebuah distorsi sejarah atau distorsi karya sastra atau karya apapun. Dari sini pertanyaan adalah, seberapa boleh pengarang atau penyair atau bahkan penulis naskah film ini menggunakan lisensi poetika ini yang nanti akan saya jelaskan di dalam kesempatan kali ini. Misal ini saya mengutip puisi dari Sutarji Kalsum Bahri dalam Sajak Amuk. Ini dia memanfaatkan lisensi poetika yang dapat dipandang sebagai kreativitas penyair untuk menimbulkan efek tertentu dalam karyanya. Tubuh tak habis ditelan laut, tak habis ditelan matahari, luka tak habis dikoyak duka, tak habis dikelak langit, tak habis dijejak burung,
tak habis dikepak terang, tak sampai sudah malam, tak sampai gapai itulah aku. Lukaku, luka kalian, luka kita, luka risau, lukai ngawau. Sebenarnya saja itu berasal dari kalimat tubuh tak habis ditelan laut, laut tak habis ditelan matahari, luka tak habis dikoyak duka, duka tak habis digelak langit, langit tak habis dijejak burung, burung ini tak habis dikepang orang, orang tak habis tak sampai sudah malam, malam tak sampai menggapai, gapai itulah aku, itulah aku. Kalimat-kalimat tersebut dalam pandangan Sutarji, kalau yang versi aslinya ini sangat tidak estetis jika diucapkan dalam bentuk saja. Oleh karena itu, ia menghilangkan berbagai unsur kebahasaan sehingga sampai pada pengucapan yang estetik yang diinginkan oleh Sutarji. Masuk ke pembahasan. Pengertian lisensi puitika. Lisensi puitika pada umumnya diterjemahkan sebagai kebebasan sastrawan. Nah, dalam pemahamannya adalah memberikan hak atau memberikan kebebasan bagi sastrawan untuk tidak menaati aturan-aturan tertentu dalam memanfaatkan bahasa. Dengan kata lain, untuk menyampaikan pesan, apabila dipandang perlu pengarang diperbolehkan untuk mengabaikan norma-norma kebahasaan. Dalam pengertian yang paling sederhana, semua karya sastra menggunakan lisensi puitika. Dalam penggunaan perumpamaan, kiasan, dan simbol dalam berbagai bentuk pada sastra lama adalah kebebasan sebuah sastrawan. Demikian pula dengan pemanfaatan bentuk bebas, bentuk baru, penyimpangan, bahkan karya sebagai alat untuk berbohong dalam masa modern. Ini juga kajian yang sangat panjang. Istilah ini diambil dari bahasa lain, dari bahasa Latin, yaitu licentia poetica, yang kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi poetic license. Jika merujuk pada Encyclopedia Britannica, poetic license ini berarti hak yang diambil oleh penyair untuk mengubah sintaksis standar atau menyimpang dari diksi atau pelafaran secara umum guna mencapai tona atau nada tertentu dalam karya sastra mereka. Kemudian dalam kamus istilah sastra, saya mengutip dari Panuti Sujiman, ini menunjukkan bahwa lisensi puitika ini diartikan sebagai kebebasan pengarang untuk menyimpang dari kenyataan, dari bentuk atau aturan untuk mencapai suatu efek. Agaknya pengertian dari Sujiman ini lebih luas, yaitu pengarang bukan hanya berhak untuk melanggar kaidah-kaidah bahasa, namun lebih dari itu, mereka bebas untuk menyimpang dari kenyataan. Sementara itu, tujuan untuk mencapai tona dan nada tertentu ini dalam konteks puisi, dalam pengertian Encyclopedia Britannica ini dirangkum menjadi efek. Dokumen tertua yang membicarakan tentang lisensi puitika ini adalah Poetics, karya Aristoteles. Ini kemungkinan besar karya ini disusun pada zaman 384 sampai 322 sebelum Masehi. Pada makalah The Purpose of Aristotle's Poets, Ford mengutip tulisan Aristoteles tersebut dalam bab 25 Poetics. Yaitu, since the poet is one who represents like a painter or any other maker of likeness, he must always represent of one their thing, either thing of as they were or are, or thing as they are said to be and seem to be, or thing as they should be, and these are expressed in diction in which there are word and metaphor and numerous division of diction. For this thing we grant to pause. Maaf jika bahasa Inggris saya jelek. Aristoteles menganggap bahwa penyair
atau sastrawan tidak jauh berbeda dengan pelukis. Sebagai imitator antara penyair atau sastrawan dengan pelukis ini harus dapat merepresentasikan salah satu dari tiga perkara, yaitu pertama adalah hal yang sebenarnya, fakta, yang kedua adalah hal yang diungkapkan atau ditampilkan atau ditampakkan, yang ketiga adalah hal yang harus sebagaimana mestinya. Tiga perkara tersebut diekspresikan melalui metafora dan diksi yang tidak umum, bahkan bisa jadi menyimpang dari kebiasaan. Dari situ, dalam menulis karya sastra, terkadang sastrawan mencoba membolak-balikan susunan kata atau membuat susunan kata baru. Modifikasi bahasa inilah yang disebut sebagai lisensi poetika. Uniknya, modifikasi ini seperti diizinkan, diperbolehkan untuk kepentingan sastra dari si pembuat. Oleh siapa? Ya, bisa jadi oleh rata-rata masyarakat karena mereka diasumsikan paham bahwa penyimpangan semacam ini hanya ada dalam ranah karya sastra atau ranah dirinya sendiri yang mengklaim dia memiliki kewenangan tersebut. Namun, istilah poetika ini sering menimbulkan tafsiran yang kurang benar. Lisensia poetika ini kurang tepat jika diterjemahkan sebagai kebebasan. Ini menurut pribadi saya. Tetapi mungkin lebih tepat jika diartikan sebagai kewenangan atau hak. Kebebasan ini kan memiliki konotasi semaunya. Sedangkan kewenangan ini bermakna ada keabsahan. Dengan demikian, lisensia poetika adalah kewenangan yang diberikan oleh masyarakat atau paling minimal oleh dirinya sendiri kepada sastrawan untuk memilih cara penyampaian gagasannya dalam usaha menghasilkan efek tertentu, efek bagi pembaca. Cara penyampaian ini menyangkut baik ragam atau jenis sastranya maupun dalam struktur kebahasaannya. Dalam bahasan ini, pembicaraan lisensia poetika dipusatkan pada pemilihan struktur bahasa dan pada penggunaan bahasanya. Perlu diketahui pula bahwasanya lisensia poetika ini sering disamakan dengan lisensi artistik yang membuktikan bahwa hak ini bukan cuma milik sastrawan atau penulis, juga ada pada pelukis, pemahat, pelaku seni lainnya untuk memiliki kebebasan yang serupa. Lanjut, alasan penggunaan lisensia poetika. Ini setidaknya ada 3 alasan sastrawan menggunakan lisensia poetika ini untuk menabrak aturan bahasa dalam puisinya. Pertama adalah karena sang sastrawan ingin menyampaikan pengalaman puitiknya dengan memanfaatkan kekuatan emosi dan intuisi, alih-alih rasional dan berbasis ilmu. Hal ini bisa saja dilakukan karena karya sastra pada umumnya sengaja dibuat untuk membangkitkan dunia bawah sadar pembaca yang lebih dapat dimunculkan dengan emosi dan intuisi. Oleh karena itu, karya sastra yang dihasilkan terpisah-pisah dan hanya fokus pada kata-kata yang penting, hingga dianggap seolah-olah tidak mengikuti kaidah bahasa. Yang kedua adalah karena sang sastrawan ini membuat sajak atau dalam hal ini adalah penyair, sajak yang bersifat pendek. Hal ini dapat dilakukan dengan menghilangkan berbagai unsur yang menurut penyair mengganggu pengucapan puisi yang berirama. Dan yang ketiga adalah kemampuan sang sastrawan dalam menguasai bahasa. Ini berarti sastrawan tidak mungkin mampu memanipulasi bahasa untuk menghasilkan efek tertentu kalau dia sendiri tidak menguasai bahasa dengan baik. Dan di atas juga ada beberapa indikator mengapa lisensia poetika ini dilakukan. Yaitu pertama adalah hakikat karya sastra adalah hasil imajinasi, kreativitas subjektif.
dalam mencipta seorang pengarang seolah-olah tidak terikat oleh aturan formal dan logika formal karena semua aturan tersebut dianggap membatasi proses kreativitas. Kedua, ada karya sastra lahir karena diciptakan, dibuat dan direkam dari gejala yang tidak ada menjadi ada. Moto dari penyair adalah penyair itu dilahirkan bukan karena belajar atau poeta nasitur non fit. Ini merupakan penjabaran secara langsung terkait subjektivitas penulis tersebut. Yang ketiga mungkin ada kenyataan membaca, yaitu menyadari sepenuhnya bahwa yang dibacanya adalah karya sastra dan pembaca di sini bersedia untuk bersusah payah untuk memahaminya. Lanjut, ada pembagian lisensi puitika. Lisensi puitika ini dibedakan menjadi dua macam. Pertama adalah lisensi tradisional, yaitu penyajian bahasa sebagai akibat keterbatasan kata-kata, konsep, dan unsur-unsur budaya lainnya, sehingga pengarang tidak memiliki pilihan kata yang lain. Yang kedua adalah lisensi puitika modern. Lisensi puitika modern ini sebuah kebebasan yang memang seharusnya dimanfaatkan, sebab dengan itulah aspek estetika dapat ditampilkan. Lanjut, penggunaan lisensi puitika. Apakah lisensia puitika boleh dimanfaatkan secara bebas dalam karya sastra? Atau dalam pertanyaan lain, bolehkah bahasa sastra yang memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda dengan bahasa standar ini diselewengkan semau si pencipta karya sastra? Atau dengan pertanyaan lain, ini sebenarnya masih ada perbincangan yang menarik soal pemanfaatan lisensia puitika ini. Tapi yang beranggapan bahwa lisensia puitika ini sah-sah saja dieksploitasi oleh pembuat puisi karena hal ini menyangkut bahasa puisi yang berbeda dari bahasa standar sehari-hari. Nah, Sujiman ini mengungkapkan bahwa dalam penyimpangan kaidah-kaidah bahasa dalam puisi itu menarik perhatian pembaca karena sifatnya tidak konvensional dan penyimpangan tersebut jadi tampak menonjol dan dirasakan sebagai norma bahasa dan terus-menerus dilakukan pengarang supaya tidak menjadi sesuatu yang konvensional. Dan juga ada beberapa alasan sebenarnya. Misal gini, perbedaan antara bahasa sehari-hari dan bahasa sastra atau bahasa puisi dalam berkomunikasi. Ini apabila dalam komunikasi sehari-hari, penutur umumnya mengutamakan kejelasan isi tuturan atau isi bahasa. Dalam komunikasi sastra, penutur atau sastrawan justru malah menyembunyikan isi tuturan untuk mempertegas pertanyaan tersebut. Ini saya mengutip dari Prof. Aminuddin yang mengatakan bahwasanya pendapat penyair ini puisi harus berkomunikasi secara tidak langsung dengan pembaca karena puisi bukan percakapan sehari-hari, melainkan puisi adalah percakapan batin. Lanjut kepada syarat-syarat penggunaan lisensia puitika. Syarat-syarat lisensia puitika ini ada yang mengatakan bahwasanya lisensi puitika ini boleh saja dilakukan tanpa syarat, terutama dalam hal sajak bebas. Namun juga ada batasan-batasan yang mungkin harus dilakukan ya untuk kemudian agar para orang-orang ini tidak serampangan dalam menabrak kaidah bahasa. Yang pertama adalah lisensia puitika boleh dilakukan sepanjang makna dari bahasa tersebut dapat tersampaikan. Yang kedua, pelanggaran itu boleh sepanjang dapat disematkan. Jadi, kebebasan sastrawan adalah sebuah kebebasan yang terikat. Artinya kebebasan yang tidak mengarah pada kebebasan yang tidak bertanggung jawab.
lisensi artistik. Itu lisensi yang bukan hanya di karya sastra. Izin untuk melakukan penyimpangan dalam membuat karya seni lain juga ada. Lisensi apotika ini hanyalah bagian dari bentuk kewenangan yang bisa dilakukan oleh seniman untuk menyimpang dari hal-hal yang normal. Di luar karya sastra yang berbentuk narasi dalam puisi atau novel atau cerpen atau apapun ini juga dikenal dengan lisensi artistik, yaitu kewenangan seorang seniman dalam membuat karya untuk menyimpang dari fakta atau bentuk-bentuk normal untuk tujuan artistik. Lisensi artistik ini menyangkut banyak turunan, seperti halnya lisensi drama, lisensi narasi, lisensi sejarah, dan tentu juga lisensi puitis atau lisensi politika. Dalam lisensi artistik ini juga mempunyai banyak contoh. Salah satunya yang terkenal adalah pada film atau pada drama televisi berlatar belakang sejarah yang biasanya ini mencoba menyimpang dari cerita asli. Meskipun dilabel sebagai film atau drama sejarah misalnya, namun terkadang ada beberapa fragmen kisah asli yang sengaja ditiadakan atau ditambah atau bahkan di-hype, dibesar-besarkan. Nah, agar bisa menciptakan efek yang diinginkan sutradara sekaligus menarik perhatian penontonnya. Meski begitu, apabila lisensi artistik ini digunakan terlalu jauh, maka bukanlah pujian yang diterima, ini melainkan malah cercaan. Juga ada beberapa kali contoh kasus yang menyangkut pembuat film yang malah ini justru membuat cercaan dari penonton. Ini semisal kayak film yang diangkat dari buku atau kisah nyata yang menghasilkan protes. Misal film Queen of the Damned. Ini yang dirilis pada tahun kira-kira 2001. Alur cerita film ini kan diadaptasi dari novel yang berjudul sama, yaitu karya Anne Rice. Ini dianggap melenceng jauh dari novel aslinya, sehingga malah dikritik bahkan oleh Anne Rice sendiri sebagai pembuat novel. Ini kan disayangkan gitu. Lanjut kepada ini tadi lisensi artistik, terus kepada contoh lisensi B3. Dari tadi kan terkait pembahasan yang cukup rumit. Ini mungkin akan saya contohkan terkait contoh dari lisensi B3 ini, yaitu di sini adalah karya Sutarji Karsubari yang ini. Ini dari kumpulan Sajako Amuk Kapak yang diterbitkan oleh Sinar Harapan pada tahun 1981. Karyanya berjudul Solitude. Karya Solitude ini adalah salah satu karya yang saya pilih dalam mencontohkan lisensi BTK ini. Bunyi puisinya Solitude. Yang paling mawar, yang paling duri, yang paling sayap, yang paling bumi, yang paling pisau, yang paling risau, yang paling nancap, yang paling dekat, samping yang paling kau. Oh, Amuk Kapak 1981. Ini mulai dari judul Solitude sebagai unsur kata dalam poros sintakmatik paradigmatik, ini merupakan kata yang dipilih penyair yang akan menghimpun atau menaungi makna yang secara konvensional mengusung bagaimana hakikat dan keberadaan Tuhan dalam kehidupan manusia. Memilih kata solitude secara lisensi puitika dipandang sebagai suatu kreativitas karena agak menyimpang dari kelaziman dalam penggunaan bahasa. Sebagaimana dideklarasikan oleh Sapardi Djoko Damono bahwa kesusastraan Indonesia merupakan sastra yang ditulis menggunakan bahasa Indonesia oleh penulis berkewarganegaraan Indonesia dan ditulis dalam bahasa Indonesia. Pernyataan Damono tersebut tentu ini juga menegaskan bahwa sastra Indonesia merupakan sastra yang sesuai dengan identitas bangsa, ya ini menggunakan bahasa Indonesia. Solitude yang dipublish pada tahun 1963 ini menggunakan bahasa asing yang agaknya
dipandang agak menyimpang. Namun, pernyataan Darwin tersebut menimbulkan permasalahan dalam perkembangan sastra modern Indonesia ketika globalisasi menembus batas negara yang itu melalui tuntutan berbahasa secara global. Dalam hal ini adalah bahasa Inggris. Hal itulah yang mungkin dapat terlibat atau terlihat dalam fenomena kesusastraan Indonesia dewasa ini. Kemudian, kata solitude dalam poros paradigmatik atau asosiasi sebagai kata yang hadir bisa dipertaruhkan atau bisa dipertukarkan dengan kata yang tidak hadir. Pada poros paradigmatik, kata solitude bisa bertukar dengan kesepian atau kesunyian atau keheningan atau kesendirian. Jadi, solitude adalah menjadi sebuah kata yang bermakna atau berafiliasi dengan kata kesepian, kesunyian, kehilangan, dan kesendirian. Semua kata-kata tersebut bisa saja dijejarkan dan menjadi pilihan. Yang menjadi persoalan adalah kenapa penyair ini malah memilih kata solitude. Jika disimak secara makna solitude menurut Richard Semney dalam ini adalah sebuah kapasitas untuk diam demi mengalami kehadiran Tuhan di dalam dirinya, yaitu di dalam dunia yang sangat luas, dalam hal yang bersifat imanen. Ini juga bentuk penyampingannya ada pada frasa yang diikuti oleh nomina, seperti dalam larik pertama yaitu yang paling mawar. Untuk mengungkapkan sekutum bunga yang harum dan indah, sebenarnya kan cukup dengan yang paling indah atau yang paling harum. Namun, karena keindahan dan keharuman merupakan sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh pembaca, agar indah dan harum yang dimasukkan oleh Sutarji ini dipahami oleh pembaca, maka Sutarji mengkonkretkannya menjadi mawar yang dapat dilihat, diraba, dan dinikmati. Sekian karena sudah 30 menit, maka saya akan tutup saja. Ini adalah beberapa daftar pustaka yang tidak saya cantumkan semuanya, kalau ini bisa dilihat dalam makalah yang sudah saya kumpulkan. Dan juga sebagai akhir kata saya mengucapkan banyak sekali beribu maaf karena mungkin ada banyak sekali kekurangan dalam menyampaikan presentasi kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.